Assalamualaikum, halo pemirsa, kembali bersama saya Diah Kusuma. Tentunya di Expose lebih dekat, lebih santai. Nah pemirsa, tentunya banyak dari kita yang kadang baru sadar akan tanda bahaya ataupun sinyal bahaya dari tubuh kita. Nah pemirsa, hari ini kita akan bersama membahas mengenai deteksi dini penyakit dan juga manfaat layanan cek kesehatan gratis dari BPJS Kesehatan. Nah pemirsa, hari ini kita menghadirkan narasumber spesial yang tentunya relevan dengan apa yang kita bahas. Beliau merupakan Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan. Beliau merupakan Bapak Eko Purboyono. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Mbak Diah. Iya, betul. Panggilannya Diah, betul. Oke Pak Eko, bagaimana kabarnya Pak Eko hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Walaupun di tengah cuaca hujan dan banjir ini. Betul, cuacanya mendung-mendung syahdu gitu Pak. Tadi Pak Eko kesini naik apa ini Pak? Tadi diantar sama driver di kantor. Okay. Ya. Jadi tadi ke kantor dulu baru kesini gitu? Iya betul. Oke. Pak Eko ini asli Pekalongan apa gimana ini Pak Eko? Saya asli Semarang. Semarang, tapi masih tugas di Pekalongan gitu? Tugas di Pekalongan, iya. Oh, sejak kapan Pak Eko? Sejak bulan November 2024 ya. Ini kan 25 ya? Iya. 24. Oke, berarti masih baru Pak ya? Iya, mungkin 6 bulanan ya, hampir 6 7 bulan lah. Oke. Anak istri di sini semua? Di Semarang. Oh, di Semarang. Iya. Oh, berarti di sini pulang 1 minggu sekali gitu ke Semarang gitu Pak ya? Iya, betul. Waduh, rindu istri dan anak gitu ya. Oke Pak Eko, hari ini kita bersama membahas mengenai cek kesehatan gratis dari BPJS Kesehatan gitu ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih Pak ya, mungkin banyak dari kita ataupun pemirsa yang ada di rumah sudah sering dengar nih yang namanya cek kesehatan, apa Pak namanya Pak, dini? Deteksi dini penyakit gitu ya. Nah mungkin secara makna pemirsa yang ada di rumah ataupun saya itu belum benar-benar tahu Pak maknanya. Boleh dong Pak dijelaskan makna dari cek screening kesehatan. Betul, itulah ya, saya lupa terus. Nah itu Pak Eko, silakan Pak Eko. Iya, jadi gini ya, menyapanya apa ini ya biasanya ya, ke pemirsa apa ini? Pemirsa aja. Pemirsa ya. Jadi gini, di BPJS Kesehatan sebenarnya kan ini menjalankan amanat undang-undang di pelayanan kesehatan itu screening kesehatan itu merupakan salah satu benefit sebenarnya. Orang biasanya memanfaatkan pelayanan kesehatan atau pelayanan BPJS gitu kan ya, yang awam itu istilahnya, itu kan hanya untuk periksa saja, untuk periksa di rumah sakit ataupun mungkin di puskesmas atau dokter keluarga. Sebenarnya ada salah satu benefit yaitu screening kesehatan. Screening itu kan dilakukan saat pasien peserta itu dalam keadaan sehat gitu. Jadi kadang orang itu sangat melupakan kesehatan kalau dia udah jatuh sakit gitu kan. Jadi tidak ingat kesehatan ini di waktu sehat sebenarnya. Nah itulah yang salah satu benefitnya screening kesehatan yang dilakukan orang-orang yang masih sehat. Jadi kenapa sih saya bayar iuran terus? Saya kan nggak sakit gitu kan. Nah sebenarnya ada yang bisa didapatkan manfaatnya yaitu melakukan screening kesehatan. Screening kesehatan itu untuk mengetahui secara dini beberapa penyakit yang sebenarnya bisa dideteksi di awal sebelum pasien penyakit itu datang dan menimbulkan gejala sakit gitu. Nah, itulah kenapa screening kesehatan itu digalakkan oleh pemerintah saat ini ya, mungkin lewat cek pemeriksaan gratis atau istilahnya kan sekarang berganti-ganti ya yang dilakukan beberapa teman-teman puskesmas. Nah, itu relate dengan program dari JKN tersebut yaitu screening kesehatan. Sebenarnya screening kesehatan ini sudah ada sejak JKN itu beroperasional di tahun 2014 sampai sekarang pun masih. Mungkin orang-orang juga tidak paham ya, tidak merasakan manfaatnya gitu, karena memang itu di saat sehat gitu. Dan kadang orang juga takut gitu melakukan screening. Kadang orang takut itu takut ketahuan penyakitnya gitu. Sebenarnya
ini kadang yang perlu diedukasi ya. Kalau beberapa penyakit itu bisa dideteksi di awal sebelum jatuh ke gejala sakitnya, dan pengobatannya pun juga lebih lebih nyaman, artinya dilakukan saat kondisi badan kita itu sehat, dan beberapa penyakit bisa dideteksi di awal tersebut, sehingga nggak harus menunggu. Misalkan diabetes mellitus itu bisa dideteksi di awal, mungkin dari peningkatan gula darah, atau mungkin dari anamnesa dokter menemukan orang ini gaya hidupnya kok nggak pas ya, sehingga diluruskan di awal, sehingga tidak jatuh kebiasaan dari gaya hidup yang tidak baik ini berlanjut bertahun-tahun malah jatuh ke penyakit diabetes mellitus. Nah, ini di awal-awal ini teman-teman di fasilitas kesehatan ini berlomba-lomba bagaimana mengedukasi, memeriksa dari awal, dari analisa pemeriksaan darah itu ya, diketahui berapa sih gula darahnya gitu misalkan. Nah, itulah yang dilakukan teman-teman di Vaskes. Salah satu benefit yang ada di dalam JKN ini adalah screening kesehatan. Ada 14 macam penyakit yang bisa deteksi di awal. Itu tentunya sudah ada kajiannya ya, dan bagaimana treatmentnya sudah bisa dilakukan sejak awal tanpa menunggu harus sampai jatuh sakit dan menimbulkan gangguan fisik dari peserta tersebut. Gitu sih kurang lebihnya. Oke, jadi deteksi dini penyakit ini memang penting ya Pak ya untuk masyarakat gitu ya, apalagi ini tuh untuk menentukan kualitas hidup kita ke depannya gitu Pak ya. Jadi sebelum itu mari kita gasikan, kita awali dengan cek kesehatan ini gitu ya Pak ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu Pak ya, kita kan sudah tahu makna dari deteksi dini penyakit. Nah, kalau untuk pentingnya dan juga penyakit apa saja yang boleh dicek di fasilitas ini Pak Eko, silahkan. Iya. Ada sekitar 14 penyakit ya. Ada diabetes mellitus, kemudian hipertensi, kemudian penyakit saluran pernapasan, TB, PPOK atau penyakit paru obstruktif ya. Kemudian cancer itu ada cancer leher rahim, ada cancer usus, itu yang dideteksi. Kemudian ada anemi, talasemia, itu beberapa yang bisa dideteksi di awal, dan pengobatannya pun juga sudah kita siapkan ya, jika itu memang terdeteksi itu bisa dilanjutkan di pemeriksaan selanjutnya gitu. Oke, jadi ada tindak lanjutnya gitu ya Pak ya. Kalau untuk pentingnya Pak seperti apa, apalagi melihat masyarakat kita yang semakin hari semakin dinamis gitu ya Pak ya. Pentingnya dari ini itu apa Pak Eko? Ya, mungkin dari urgensi. Begini, di beberapa wilayah di Indonesia mungkin sudah ada kajiannya, beberapa kajian. Di wilayah Pekalongan sendiri ya, wilayah Pekalongan sendiri itu 50%, atau di Indonesia 50% penyakit itu karena penyakit menular, dan sekarang yang justru lebih angkanya itu juga enggak kalah itu penyakit yang tidak menular. Contohnya adalah diabetes mellitus dan hipertensi. 50% pengobatan itu hanya 2 penyakit itu. Diabetes mellitus atau mother of disease ya, artinya ibu dari segala penyakit gitu. Kalau orang sudah terkena diabetes mellitus itu komplikasinya juga banyak sekali, dari penyakit jantung, penyakit pernafasan, ataupun gangguan fungsi di seluruh tubuh itu, karena diabetes mellitus itu memang yang diserang adalah pembuluh darah yang ada di seluruh tubuh, sehingga di mana nanti pembuluh darah itu yang terganggu, organ mana yang terganggu, ya disitulah nanti akan muncul penyakit-penyakit yang berkaitan dengan organ tersebut, bisa dari kepala sampai ujung kaki itu, gitu. Itulah. Oke Pak. Kalau melihat sejauh ini yang Pak Eko rasakan gitu ya Pak ya. Kalau di Pekalongan apakah ada kasus yang punya riwayat keterlambatan cek gitu Pak? Banyak sekali sebenarnya orang-orang yang sudah terdiagnosa diabetes mellitus, yang tadi saya katakan 50% pembiayaan itu ya dari diabetes mellitus dan hipertensi, nanti larinya ke penyakit jantung dan seterusnya, atau penyakit pembuluh darah yang lain. Nah, dari sekian pembiayaan tersebut itu diabetes mellitus memang menjadi yang kita fokuskan untuk bisa terdeteksi di awal, sehingga banyak sekali orang yang sudah terlambat, sehingga
pengobatannya pun juga semakin mahal. Diabetes mellitus itu kan orang sudah sampai ke tahap sudah tidak obat yang oral lagi sudah tidak bisa, sehingga sudah pakai insulin atau bahkan sampai ke cuci darah. Bahkan 1/4 pembiayaan itu hanya untuk cuci darah saja. Itu salah satu bukti keterlambatan atau minimnya kita bagaimana mengendalikan perkembangan penyakit diabetes mellitus ini gitu. Sehingga ya itu tadi kenaikan orang cuci darah di wilayah Jawa Tengah ya, Jateng DIY itu ya. Itu kalau kita kaitkan dengan terminalnya apa sih orang diabetes mellitus dan hipertensi adalah cuci darah. Per tahun kenaikan cuci darah itu nilai angkanya di angka 10-20% per tahun. Itu kalau kita diam aja gini, yaitu tiap hari itu sudah jadi seperti konstanta angka kenaikannya gitu. Sudah bisa ditebak orang cuci darah itu pasti naiknya sekian persen gitu. Nah itulah yang kalau kita nggak melakukan seperti ini, nggak ada intervensi apapun, kenaikan penyakit itu juga akan terminalnya seperti itu, mengerikan sekali kan. Sehingga bagaimana kita menurunkan angka-angka cuci darah, angka-angka diabetes mellitus gitu kan. Karena itu berpengaruh nanti ke orang kalau sudah sakit kan pasti produktivitasnya juga turun kan. Ya enggak, orang tadinya bisa bekerja dengan baik nggak bisa bekerja dengan baik gitu kan. Nah itulah yang nanti secara nggak langsung juga dari sisi sosial dan sebagainya pasti juga akan terdampak dari penyakit ini sebenarnya. Itulah. Oke, jadi sebenarnya sedih juga ya Pak ya kalau misalkan melihat pasien ataupun pengguna BPJS ya kena penyakit yang sudah sampai ke terminalnya gitu Pak ya. Sedih juga ya Pak ya. Oleh karena itu datanglah deteksi dini penyakit ini gitu. Betul. Iya. Oke Pak, kalau berbicara tentang deteksi dini ini kan bukan hanya slogan gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana cara BPJS memfasilitasi layanan tersebut sehingga masyarakat itu benar-benar merasakan layanan ini Pak Eko, silahkan. Iya. Kami setiap tahun ya sejak JKN itu beroperasional itu sudah kita galakkan program-program itu gitu kan. Bahkan kalau kami juga pasien yang banyak di rumah sakit itu alangkah baiknya juga dikelola oleh di FKTP. Jadi pasien DM hipertensi contohnya yang paling banyak ya itu ya. Itu kalau sudah stabil itu dikembalikan ke dokter keluarga, puskesmas atau klinik untuk dikelola bersama antara dokter spesialis yang ada di rumah sakit dengan dokter yang ada di puskesmas gitu kan. Nah dari sisi kajian ya ini ya, dari sisi kajian pasien yang dikelola oleh 2 dokter artinya 2 fasilitas kesehatan di rumah sakit dan yang di puskesmas atau dokter keluarga. Jadi skemanya itu kalau misalkan nih orang DM kan di rumah sakit dulu sama spesialis, kalau sudah stabil dikembalikan ke puskesmas. Nanti 3 bulan sekali dia ke rumah sakit lagi untuk kontrol secara keseluruhan lagi sama dokter spesialis. Oh masih stabil, kembali lagi ke puskesmas untuk dikelola teman-teman dokter yang ada di FKTP, puskesmas, dokter keluarga. Obatnya sama. Nah nanti kalau sudah skema ini 3 bulan lagi nanti dikirim ke rumah sakit atau per 6 bulan tergantung kondisi pasien. Nah ada ini satu kelompok ya skema tadi. Ada lagi yang skema pasien itu hanya di rumah sakit saja oleh dokter spesialis. Jadi setiap bulan di spesialis sama dokter juga nggak dikembalikan ke FKTP, tidak dikelola bersama gitu kan. Kedua kelompok ini kalau kita lihat bagaimana orang yang ikut istilahnya rujuk balik sama yang di rumah sakit saja, angka jatuh ke rawat inapnya itu 3 kali risikonya lebih besar yang ada di rumah sakit saja, dikelola sama dokter di rumah sakit saja. Nah ternyata apa? Pasien-pasien yang dikelola sama dokter di rumah sakit itu memang kalau kita lihat ya diskusi bersama dengan teman-teman di FKTP itu ya memang kurang edukasi gitu. Jadi kan kadang yang di rumah sakit ya mohon maaf ya kadang kan antrinya lama, ketemu dokter juga nggak lama, nggak ada edukasi yang disampaikan ke pasien itu kan. Itu salah satu bentuk promotif preventif yang dilakukan oleh dokter juga kurang gitu kan. Bagaimana sih mengendalikan penyakitnya ini, nggak sekedar obat tapi ada edukasi lain yang harus diterima pasien. Nah ini yang nggak kesampaikan ya, yang tidak tersampaikan gitu. Berbeda dengan tadi yang dirujuk balik ke teman-teman dokter di FKTP, waktunya lebih banyak.
ketika kontrol tiap bulan rutin dengan obat yang sama, ada edukasi di sana yang diberikan gitu kan. Kemudian dibentuk kelompok juga, misalnya kelompok pasien DM, kelompok pasien hipertensi. Itu nanti ada seminggu sekali, ada senam bersama, ada edukasi. Ini bahas apa sih gitu kan? Bahas terkait memanage bagaimana mengelola diabetesnya, bagaimana mengelola hipertensinya gitu kan. Nah, di sanalah ada edukasi, ada kegiatan yang mendukung manajemen DM dan hipertensinya sehingga pasien ini jauh lebih tanda petik lebih sehat gitu. Lebih terarah gaya hidupnya dibandingkan mungkin yang karena kurang edukasi juga gitu dari orang yang mungkin hanya berkunjung ke rumah sakit saja sehingga tadi angkanya juga masih tinggi yang ada di rumah sakit saja gitu. Sehingga karena kurang edukasi ini nggak tahu cara preventif untuk bagaimana mengendalikan atau memanage penyakitnya ini sehingga angka jatuh ke rawat inapnya juga lebih tinggi. Itulah yang kita kendalikan. Ini kalau seperti ini terus, coba deh kita tangkap di awal bagaimana pasien-pasien yang tidak pernah berkunjung ke rumah sakit itu terscreening tadi. Tahu sih, oh saya itu udah mulai gula darahnya tinggi, apa sih yang harus saya lakukan gitu kan. Nah, itulah untuk menangkap seperti itu supaya tidak nanti masuk ke kedua kelompok ini dari awal gitu. Karena kalau sudah masuk ke kedua kelompok ini biayanya semakin tinggi. Biayanya pasti tinggi sekali gitu. Seperti itu sih. Oke, jadi selain memberikan fasilitas deteksi dini penyakit, juga dari BPJS memberikan cara preventif gitu Pak ya, untuk para pasien tersebut. Oke pemirsa, tentunya setelah ini kita akan bersama membahas mengenai mekanismenya, tentunya hanya di Expose lebih dekat, lebih santai. Terima kasih pemirsa masih setia di Expose lebih dekat, lebih santai. Tentunya masih dengan Pak Eko ya Pak ya. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai pentingnya deteksi dini penyakit. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanismenya. Nah, setelah kita tahu betapa pentingnya deteksi dini, tentunya banyak masyarakat yang ingin tahu secara teknis Pak Eko. Nah, bagaimana sih alur ataupun prosedur mendapatkan layanan cek kesehatan gratis dari BPJS Pak Eko? Ya. Untuk alur pelaksanaan, jadi yang namanya screening itu kan nanti pemahamannya jangan serta-merta kita kayak melakukan kalau di medical check up ya. Jadi semua diperiksa gula darah, scan, MRI mungkin dan sebagainya. Jangan dibayangkan seperti itu, pemeriksaan air kencing dan seterusnya gitu. Jadi alurnya pertama adalah semua peserta JKN ini dapat mendownload mobil JKN. Gitu. Dari mendownload mobil JKN nanti mengisi pertanyaan dulu. Jadi alurnya adalah mengisi kuesioner. Nah, setelah mengisi kuesioner nanti akan muncul hasilnya itu berisiko atau tidak berisiko. Pertanyaan ada sekitar 40-an pertanyaan itu akan mendeteksi, akan menghasilkan screening dari 14 penyakit itu. Jadi dengan menjawab pertanyaan itu nanti akan terdeteksi apakah berisiko atau tidak gitu. Jika berisiko nanti baru melanjutkan ke dokter keluarganya masing-masing, datang ke puskesmas atau dokter keluarga dan memberikan hasil bahwa saya ini berisiko gitu. Nah, atau mungkin itu yang alurnya ya. Jadi nanti kalau setelah ternyata misal hasilnya berisiko, nanti ada pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan darah gitu. Atau mungkin kalau sudah benar-benar orang ini sudah enggak berisiko lagi, ini sudah menderita ini. Nah, kalau sudah menderita beda cerita. Nanti akan dirujuk ke rumah sakit. Rumah sakit untuk menjalani terapinya gitu. Jadi berisiko itu nanti setelah diperiksa dokter baru ditentukan, oh masih ragu-ragu ini. Ada pemeriksaan laboratnya, pemeriksaan darahnya. Terutama untuk DM itu gula darah puasa sama gula darah 2 jam pos prandial atau 2 jam setelah makan. Baru diperiksa gula darahnya.
seperti itu. Oke, yang namanya Alurnya. deteksi dini itu kan berarti belum terlihat Pak ya, Iya. tanda ataupun sinyal dari tubuh kita. Nah, Iya. misalkan nih saya ngerasanya normal nih Pak ya, Iya. terus saya isi kuesioner di mobile JKN gitu, apakah sama nantinya menghasilkan beresiko atau bagaimana sih Pak itu? Iya. Mengisi tentunya jujur ya. Pertama jujur. Oke. Karena kendalanya sekarang kadang orang itu takut kalau dia menderita gitu. Betul, takut terdeteksi malah gitu ya Pak ya. Terdeteksi aja padahal hanya ketakutan aja. Jadi misalkan ya jujur, misalkan sering kencing di malam hari gitu. Apakah kebiasaan merokok atau misalkan jam tidurnya seperti apa gitu kan. Dari sana aja itu bisa terdeteksi gitu, menjawab pertanyaan itu loh. Asalkan jujur gitu. Sama sih kalau kita periksa lab aja ya. Kalau kita bener-bener pengen hasil saya itu baik, saya ngatur makannya supaya labnya baik gitu, tapi nggak menjalankan kehidupan biasa aja. Makanya biasa aja, nanti labnya juga akan menggambarkan seperti kondisi biasanya. Nah sama sih mengisi itu. Kalau kita memang mau menghindari itu ya silakan gitu kan. Tapi nanti hasilnya kalau sudah menderita itu justru nanti secara pembiayaan dan kenyamanan hidupnya itu akan jauh berbeda gitu. Oke, kalau misalkan nih Pak ya, pasti kan ada notifikasi ataupun muncul jawaban bahwa ini beresiko gitu. Iya. Itu bagaimana Pak selanjutnya? Apakah informasi ataupun notifikasi itu memberikan informasi bahwa saya disuruh kesini itu isinya seperti apa Pak? Iya. Karena saya sendiri belum pernah coba gitu Iya. ya. Hasilnya itu sebenarnya langsung diketahui. Di sana Anda berisiko. Silahkan kontak dokter di FKTP. Gitu aja. FKTP-nya tergantung dokter keluarga saya siapa gitu. Nah, kalau misalkan dokter keluarganya siapa? Tahu nggak? Pak Nurholis. Nah, Ya. langsung datang ke dokter Nurholis. Nanti di sana langsung diperiksa lagi di anamnesa. Oh berisiko ya. Nanti misalkan ini biasanya langsung pemeriksaan gula darah. Langsung nanti dianjurkan untuk periksa darah gitu. Nah periksa darah bisa di tempat praktek atau mungkin nanti di laborat. Nah bahkan kita juga jemput bola ini untuk meningkatkan cakupan peserta yang terscreening, karena ya itu tadi kesadaran masyarakat itu masih rendah untuk melakukan screening gitu kan. Bahkan yang sudah screening kesadaran untuk menjawab secara jujur itu juga masih kurang gitu sehingga kita nggak ketahuan nih angkanya berapa gitu sebenarnya gitu kan. Nah kita jemput bola itu artinya kami kemarin bekerjasama dengan ya dokter keluarga sama beberapa laborat yang bekerja sama dengan kita itu untuk datang ke badan usaha yang karyawannya banyak. Nah kami meminta kepada manajemen di semua badan usaha itu terutama pabrik-pabrik besar itu ya, itu untuk menjadwalkan screening itu. Jadi mungkin langsung tapi tetap lewat menjawab pertanyaan dulu. Nah ketika laborat nanti akan datang ke tempat onsite secara langsung, datang ke tempat usaha, di situ ada karyawan ada apa. Nanti dianjurkan setelah mengisi nanti langsung ketemu dokter. Ya nggak jujur pasti ketahuan, maksudnya akan dianjurkan juga gitu kan. Misalkan saya ngisinya baik, tapi bodinya itu sudah nggak bisa bohong gitu kan. Orang dengan lingkar perut misalkan udah lebih dari 90 itu kan udah resiko misalkan itu kan. Nah dokter melihat dari anamnesa bagus tapi badanmu tuh udah bicara jujur sih kalau badanmu tuh gemuk gitu kan, kamu beresiko, ya udah periksa langsung. Jadi langsung diperiksa itu gula darahnya gitu. Walaupun si pasien itu mengisi tidak beresiko gitu. Tetapi dari anamnesa dokter yang datang di pabrik tadi bersama dengan laborat melakukan meriksa itu kan melihat pastikan meraba, menekan badannya pasti diperiksa. Nah di situ dokter bisa mengambil kesimpulan bahwa pasien ini berisiko terhadap salah satu penyakit DM atau mungkin tensinya saat diperiksa normal tapi menurut mengisi normal tapi ketika deteksi tinggi gitu kan. Nah berarti kan harus ada tindak lanjutnya. Itu langsung diperiksa dengan lab. Nah itu program yang kita supaya meningkatkan cakupan, mengajak lab sama dokter untuk datang onsite, mengajak semua karyawan itu untuk melakukan screening gitu. Nah salah satu lagi yang itu untuk perempuan ya biasanya dilakukan pap smear. Apa itu Pak? Saya kurang tahu. Pap smear itu untuk mendeteksi kanker leher rahim.
Oh, Tahu ya? iya ya, tahu Pap tahu. smear, pap smear belum tahu kan, ya emang Tapi kurang denger-denger aja edukasi gitu juga. sih Pak. Iya. Nah, ini makanya biar tahu undang Pak Eko gitu ya. Iya. Itu kalau diketahui dari awal, itu kan perjalanan cancer itu kan nggak sehari, setahun, 2 tahun ya. Itu perjalanannya lama. Tetapi adalah salah satu cancer yang bisa dideteksi di awal, yaitu cancer leher rahim gitu. Dari hasil itu sudah diketahui, pemeriksaannya juga nggak sakit gitu. Memang yang sudah aktivitas aktif seksual ya, aktivitas aktif seksualnya aktif itu. Tapi kalau belum ya nggak diperiksa itu gitu kan. Itu kan terjadi ya karena aktivitas seksual gitu kan. Cuma deteksi di awal bisa ketahuan. Oh, ini nanti 5 tahun lagi sudah jatuh ke kanker leher rahim, atau 10 tahun lagi. Tapi kalau ketahuan di awal bisa ditreatment dan udah nggak jadi kanker gitu. Nah itu yang kita galakkan, dan itu angkanya kecil. Kesadaran mungkin di wilayah Pantura ini juga kecil untuk melakukan itu gitu. Jadi kami juga mengajak semua, jadi jangan takut. Di sana juga pemeriksaan juga nggak sakit gitu kan. Ketika lebih awal diketahui, treatmentnya juga nggak sakit gitu kan. Anda mungkin bisa hidup lebih panjang lagi, bisa ketemu dengan anak cucu gitu kan. Dibandingkan kalau diem saja dan takut, nggak ketahuan di awal, justru nanti malah menyusahkan orang-orang di sekitar kita gitu. Itu aja sih. Oke, jadi pemirsa jangan takut ya buat screening kesehatan. Tahu-tahu nanti udah menderita gitu Pak ya, kan kasihan juga. Nah ini ibaratnya BPJS tuh hadir memberikan bunga untuk masyarakat khususnya di Kota Pekalongan gitu Pak ya. Nah kalau boleh tahu, setelah tindak lanjut dari notifikasi bahwa ini beresiko, itu berarti ceknya gratis gitu ya Pak ya? Iya, ceknya gratis. Ceknya gratis untuk memastikan beresiko itu kan ragu-ragu, masih di tahap ragu-ragu ya, memastikan lagi kan. Kalau dari pemeriksaan nanti normal, ya hanya nanti edukasi saja dokter itu ke pasien, apa sih yang harus dirubah, gaya hidupnya atau sebagainya, cara makan atau yang lainnya. Nah kalau misalkan benar-benar mengidap, baru nanti dilakukan pemeriksaan selanjutnya yang lebih intens lagi. Oh, hipertensinya itu di grade berapa sih gitu kan, DM-nya itu sudah separah apa sih gitu kan. Itu nanti dilakukan di rumah sakit dan itu tidak ada biaya. Seperti itu. Udah dikasih gratis Pak ya. Jadi nggak usah ragu buat pemirsa yang tentunya penonton setia Expose gitu. Karena sudah dijelaskan oleh Pak Eko bahwa ini nggak menakutkan. Justru malah ini solusi untuk kita yang mau atau mau tahu kualitas hidup kita ke depannya gitu Pak ya. Oke Pak Eko, nah setelah kita sampai di Vaskes gitu ya Pak ya misalnya ya, apa saja jenis pemeriksaan yang tersedia secara gratis? Apakah semua peserta itu bisa mendapatkan fasilitas ini, layanan ini, atau ada batasan usia Pak Eko? Iya, kalau dari benefit ya tadi ketika sudah sampai ke Vaskes, maka kalau berisiko itu pertama dilakukan pemeriksaan darah. Darah itu untuk mendeteksi bagaimana kadar gula darah di dalam darah pasien itu, gitu kan? Itu. Kemudian pemeriksaan tensi. Nah, tensi itu nanti juga akan dilakukan tensi langsung gitu kan. Nah, tensi itu bisa deteksi dari pertanyaan tadi ya, misalkan ya, apakah sering bergadang, apakah kebiasaan merokok dan seterusnya. Itu nanti lakukan di tensi. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang menjurus ke tadi misalkan ya, kanker di leher rahim, kanker usus gitu kan. Nah itu akan dilakukan pemeriksaan secara langsung, pemeriksaan fisik. Jadi nggak ke lab dulu gitu. Jadi nggak ke lab dulu. Yang bisa deteksi di awal tadi pemeriksaan pap smear, itu kan ada pemeriksaan lab ya. Dilakukan mengambil sampel di leher rahim kemudian diperiksa lab gitu. Itu juga gratis. Itu semua wanita yang aktivitas seksual aktif itu gratis, dan kalau mau ya kami ya sangat berterima kasih ya, karena nanti kalau sudah sampai ke pemeriksaan udah terapi kansernya itu kan biayanya mahal sekali gitu. Nah kemudian beberapa pemeriksaan misalkan seperti pemeriksaan kelainan darah itu saat itu bagi orang yang tadi ya IVA atau pap smear itu sama sebenarnya, cuma metodenya saja. Itu yang aktif seksual, berarti secara umur kalau misalkan wanita itu yang aktif saja gitu seksualnya, walaupun belum dewasa tapi sudah aktif kan, mungkin sudah ada banyak ya itu bisa mendapatkan itu. Kemudian kalau yang DM hipertensi itu mungkin yang di usia dewasa, anak-anak belum dideteksi itu. Terus kemudian seperti misalkan infeksi saluran pernapasan atau PPOK ya, penyakit paru obstruktif itu pemeriksaan fisik. Dengerin aja sama dokter, oh ini
dari tadi anamnesa mengarah ke sini tapi pemeriksaannya masih wajar, ya nggak dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Kemudian pemeriksaan kanker di usus atau di usus besar, itu juga pemeriksaan fisik. Jadi memang dokter melakukan pemeriksaan langsung di daerah, mohon maaf, anus ya, diperiksa di situ gitu. Jadi yang laboratorium sebenarnya hanya pemeriksaan DM saja, DM sama tadi pemeriksaan pap smear ya. Jadi yang lainnya itu jika ada kanker usus, kemudian kanker kelainan-kelainan di pencernaan ya misalkan ya, itu pemeriksaan fisik semua gitu. Tapi seperti yang lainnya, seperti DM, hipertensi, pemeriksaan langsung, kemudian IVA, lab itu kita sediakan labnya. Kalau yang lainnya masih pemeriksaan fisik. Kalau curiga, saya curiga ini di usus kok mungkin ada benjolan, ada apa, kok ngarah ke kanker, itu nanti ada pemeriksaan selanjutnya di rumah sakit dengan pemeriksaan yang lebih proper gitu, di MRI atau mungkin pemeriksaan tumor maker dan seterusnya. Itu yang itu. Oke, nah kalau untuk cek kesehatan gratis ini itu dilakukan berapa kali Pak? Gratisnya maksudnya? Yeah. Apakah ada masa kadaluarsanya atau gimana itu Pak Eko? Jadi kalau screening kesehatan itu dijadwalkan setahun sekali. Setahun sekali. Kalau misalkan tahun ini sudah, nanti di tahun depan ketika ganti tahun ya coba aja ngisi lagi. Setiap tahun isilah. Jadi sejak tahun 2014 itu sebenarnya sudah ada. Gitu. Setiap setahun sekali ngisi aja di situ, jawab pertanyaan aja. Gitu. Nah, itu nanti per tahunnya ya juga gratis seperti itu tadi. Karena merupakan salah satu benefit ya bagi orang yang sehat gitu, bukan orang yang sakit gitu. Oke, berarti untuk cek gratis, tapi kalau misalkan ada tindak lanjut itu pripun itu Pak? Kalau ada tindak lanjut juga gratis, kan berarti dia menderita. Iya kan? Sudah dipastikan oleh dokter di puskesmas itu dia penyintas salah satu penyakit. Ketika dirujuk ya sesuai alurnya, ya di rumah sakit nanti akan mendapatkan pelayanan yang memang tidak keluar biaya sama sekali gitu. Seperti itu. Oke, ya pemirsa ya, kita semakin asik nih ngobrol mengenai deteksi dini penyakit dan tentunya ini bermanfaat sekali untuk masyarakat dan juga pemirsa yang ada di rumah. Setelah ini kita akan ngobrol lagi, ngobrol asik tentunya hanya di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya terima kasih pemirsa masih setia di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya masih dengan Pak Eko. Obrolan semakin asik Pak Eko ya. Kita juga tadi sempat menyinggung mengenai mobile JKN juga ya Pak ya, terkait pertanyaan ataupun kuesioner. Nah kalau boleh tahu Pak Eko, apakah kuesioner tersebut memberikan pertanyaan yang sama untuk masyarakat atau bagaimana Pak Eko? Ya, pertanyaan di dalam aplikasi mobil JKN itu sama antara satu orang dan orang yang sama, jadi bukan kayak pertanyaan ujian ya dibeda-beda atau opsionalnya dibolak-balik itu enggak gitu. Jadi sama. Di sana pertanyaannya sederhana dan mungkin juga ada istilah-istilah yang langsung menjurus ke salah satu penyakit dan seterusnya. Maka jawablah dengan jujur itu ya supaya lebih mudah mendeteksinya dan lebih cepat mendeteksinya. Jadi sama pertanyaannya gitu. Jadi sama ya pemirsa ya. Oke Pak Eko, kalau boleh tahu Pak ya, masyarakat kan juga sering tanya nih Pak, di mana saja layanan ini bisa diakses? Apakah hanya cukup di puskesmas ataupun FKTP atau bisa langsung ke rumah sakit juga Pak Eko? Ya, jadi ada alurnya tadi, tidak serta-merta orang ke rumah sakit gitu kan. Tapi di FKTP, kalau ngisi sendiri di rumah, misalkan Mbak Dian nanti ngisi di sini gitu kan, saya berisiko. Nah nanti langsung tadi ke Pak Nur Kolis gitu. Nah, siapapun nanti, tapi kalau terdaftarnya di puskesmas, akses ke puskesmas gitu. Ke rumah sakitnya kapan? Kalau menderita benar-benar atau membutuhkan pemeriksaan yang lebih proper gitu. Baru nanti akan dirujuk oleh Pak Nurkolis ke rumah sakit gitu. Jadi jangan serta-merta ke rumah sakit dulu, ke FKTP dulu alurnya. Iya.
Oke, jadi pemirsa ya, setelah kita melakukan ataupun mengisi kuesioner, misalkan kita beresiko kita datangnya ke puskesmas ataupun dokter keluarga FKTP gitu Pak ya. Jangan langsung ke rumah sakit, betul. Ke rumah sakitnya setelah kita dideteksi bahwa kita menderita gitu, baru ke rumah sakit gitu Pak ya. Oke Pak Eko. Nah kalau dari data yang Bapak miliki, sejauh ini apakah layanan ini sudah dimanfaatkan oleh banyak masyarakat ataupun secara optimal apakah masyarakat sudah menggunakan Pak, khususnya di Kota Pekalongan ini? Iya, baru saja kemarin mohon maaf ya semester 1 kemarin ini kan bulan Juli awal ya. Jadi cakupannya sih masih sangat rendah gitu. Masih baru 18% gitu. Waduh, dari 100% 18% Iya, Pak ya? harapannya kan semua penduduk ya. Kalau di wilayah Pantura itu kan rata-rata sudah UHC universal coverage. Paling enggak di 95% penduduknya itu sudah memiliki jaminan kesehatan atau JKN gitu kan. 18% itu dari kalau misalkan hampir 4 juta ya di wilayah kantor cabang Pekalongan ini kan ada Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan sama Kabupaten Pemalang. 4 kabupaten ini penduduknya mungkin hampir 4 juta atau hampir 4 juta ya kalau nggak salah. Itu baru 18% aja yang mengikuti itu. Jadi kami ya mengharapkan untuk sama-sama mengajak semua. Mungkin teman-teman puskesmas juga melakukan hal yang sama untuk mengajak, maka marilah kita berbondong-bondong untuk mengisi screening itu supaya kita terdeteksi di awal, lebih nyaman di awal. Oke ya, buat pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan Expose tentunya nggak usah takut, langsung aja screening ya, biar teman-teman tuh tahu, khususnya pemirsa juga ya Pak ya. Ya biar terjangkau semua, karena ini kita datang itu dikasih manfaat gitu Pak ya, sesuatu yang bermanfaat berguna untuk kita, apalagi untuk kehidupan kedepannya gitu. Nah Pak Eko, ini kan masih 18% gitu Pak ya, apakah dari BPJS itu mempunyai inovasi agar pelayanan ini ataupun layanan ini itu lebih mencakup masyarakat secara luas gitu Pak? Iya, hambatan dan tantangan tentunya dari edukasi gitu kan, memberitahu masyarakat gitu kan. Kemarin saya juga minta ke teman-teman laborat, teman-teman dokter di FKTP, misalkan membuat ajakan gitu lewat media sosial gitu kan. Nah itu nanti harapannya kalau semua masif mengajak itu harapannya banyak yang terinformasi gitu. Karena mungkin juga kita nggak bisa mengandalkan kami aja bersosialisasi itu kan nggak banyak juga gitu kan. Bahkan di media sosial kami juga sudah ada itu, tapi yang tertarik ke sana itu juga sangat kurang gitu. Maka kami juga mengajak ke teman-teman dokter itu untuk membuat materi terkait screening ini untuk bisa mengajak semua pesertanya paling tidak di masing-masing dokter keluarga, puskesmas, klinik gitu yang terdaftar di sana itu untuk mau screening semua. Bahkan diwajibkan kalau datang ke puskesmas itu sebelum periksa itu dilakukan screening. Diwajibkan, saya meminta teman-teman di puskesmas semua yang datang ke puskesmas itu dilakukan screening. Itu untuk kita membuat screening ini sudah dilakukan oleh semua penduduk gitu. Harapannya itu sih. Jadi sosialisasi mengajak gitu ya. Jadi sosialisasi dan edukasi tentunya dari BPJS sudah melakukan dengan optimal gitu Pak Eko ya. Iya. Oke, nah kalau kita berbicara mengenai peran masyarakat gitu Pak ya, nah kadang perubahan itu tidak harus dimulai dari pemerintah juga. Nah bagaimana peran keluarga, tetangga ataupun teman gitu ya Pak ya, ataupun komunitas nih ya, dalam mendorong anggota keluarganya untuk mulai rutin cek kesehatan gitu Pak? Iya, memang sangat susah untuk mengajak mengedukasi orang yang sehat gitu kan. Sehat itu akan terasa jika seseorang itu di dalam kondisi sakit gitu, baru ingat sehat gitu. Nah makanya mengajak bagaimana sih dari sisi keluarga. Mungkin yang pernah melihat konten-konten terkait ini ya, mungkin ini salah satunya juga ya. Siapapun dari mengisi screening itu, marilah kita mengisi screening itu. Tiap orang punya experience untuk mengisi itu. Sama-sama kita juga mengajak di semua sekitar kita untuk melakukan pemeriksaan screening itu, hanya menjawab pertanyaan saja gitu. Nah, itu sih yang mungkin bisa dilakukan ya. Kalau misalkan kemudian yang sudah punya kesadaran, kalau saya lihat
saya di sini terakhir 2016 ya. Contohnya di lapangan Mataram itu nggak serame sekarang kalau sore, gitu kan. Sekarang saya pulang kerja kalau sore itu di situ tuh ramai sekali gitu. Jadi kelihatannya orang sudah mulai sadar ini merubah gaya hidupnya. Pagi olahraga, sore juga olahraga gitu kan. Anak-anak muda itu banyak gitu. Cuma sustainnya sampai kapan ini? Jangan hanya sekedar FOMO aja gitu kan. Nah itu sih. Jadi konten-konten yang mengajak itu saya juga bagus juga sih untuk merubah gaya hidup gitu kan. Itu bagus. Dan selain merubah gaya hidup ya ketahuilah sebelum apa yang merubah gaya apa sih, olahraga itu merubah apa sih yang mau saya rubah gitu kan. Apakah saya sudah menderita sesuatu penyakit atau belum gitu kan. Nah untuk tahu kita itu kondisinya seperti apa ya, screening itu paling sudah mencerminkan tubuh kita sebenarnya sudah seperti apa gitu. Ada penyakit nggak yang ada di tubuh kita gitu kan. Nah itulah setelah screening kita baru tahu nih merubah gaya hidup tuh apa. Jangan-jangan saya lari itu salah itu. Gitu kan, saya lari sore itu salah gitu kan. Nggak semua lari itu kan betul gitu kan. Betul, orang dengan gaya dengan berat badan yang overweight lari gitu kan juga salah itu. Iya betul Pak ya. Gitu Jadi jangan asal FOMO aja gitu Pak ya. Jadi untuk gini Pak, kalau kebanyakan ya Pak ya strategi yang saya amati itu kalau pengen rame itu di-culture-kan gitu. Betul. Iya betul. Anak muda tuh gitu Pak sekarang. Kalau di-culture-kan pasti semuanya pada berbodong-bodong. Iya. Ikut semuanya. Ya ini nggak apa-apa ya Pak, culture-nya yang positif gitu ya. FOMO olahraga itu bagus Pak ya. Iya bagus sih. Oke. Tapi jangan salah juga gitu kan. Ada yang nggak bagus. Iya betul ya. Jadi kita solusinya adalah deteksi dini dulu gitu Pak ya. Iya, deteksi dini paling tidak nanti ada edukasi dari dokter keluarga. Olahraga yang pas apa sih gitu kan. Nah, saya juga penasaran juga dari sekian yang terdaftar JKN itu pernah ketemu dokternya tidak gitu. Kalau enggak, mari sama-sama habis ini setelah menonton ini datanglah ke dokter keluarga gitu. Walaupun dalam keadaan sehat gitu. Bilang aja kita mau screening gitu. Nah, di situ nanti baru ada ngobrol, ada apa, kebiasaan apa yang dipakai, apa yang dilakukan, itu nanti akan terkoreksi gitu. Oh, ibu kebiasaan gini yang enggak bagus nih ibu, ternyata ibu gini. Oh, ini itu salah satu promotif preventif ya. Itu sih. Oke Pak Eko ya, sebelum kita masuk ke pesan, barangkali dari pemirsa ada yang baru tahu ini Pak ya. Nah kemudian pengen nih deteksi penyakit secara dini gitu. Nah apa langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk pemirsa yang ada di rumah gitu Pak? Ya, langkahnya adalah download mobil JKN. Download aplikasi mobile JKN. Okay. Nah di situ setelah download nanti cari menu di situ untuk screening riwayat kesehatan. Itu. Nah nanti ikuti aja alurnya. Kalau sudah bisa itu saya kira bisa mengikuti alurnya. Nah kemudian bagaimana kalau yang nggak punya atau orang yang sudah nggak ngikutin ya perkembangan teknologi gitu kan, seperti apa gitu. Download juga nggak bisa, HP aja nggak ada gitu kan. Nah datanglah ke Vaskes kesehatan tingkat pertama, bisa puskesmas atau dokter keluarga di mana saya terdaftar gitu kan. Nah, kalau belum tahu saya di mana ya bisa konsulsi atau datang langsung sih ke kantor kami atau mungkin bisa datang ke puskesmas mana aja. Nanti dicekkan NIK-nya. Oh, saya terdaftar di mana sih? Oh, ibu terdaftar di puskesmas sana gitu kan. Biasanya setiap peserta itu terdaftar di tidak jauh dari domisilinya. Di setiap kecamatan itu kan ada puskesmas. Kalau dia domisili sana paling enggak dia terdaftar di sana. Mungkin bagi peserta PBI yang menerima bantuan iuran itu dia kan nggak merasa membayar itu, tetapi jangan-jangan saya terdaftar. Nah silahkan datang ke Vaskes tingkat pertama, bilang mau screening, pasti akan dilayani di sana gitu. Oke, jadi itu alternatif paling mentok gitu ya Pak ya. Nah untuk ibu-ibu ataupun bapak ataupun simbah pemirsa setia Expos gitu ya, boleh anaknya yang masih muda punya HP ya dimintai tolong buat downloadin JKN gitu ya Pak. MJKN Mobile JKN ya gitu. Oke, ini mungkin last ya Pak Eko ya. Boleh dikasih pesan untuk masyarakat khususnya Kota Pekalongan yang masih ragu nih Pak akan cek kesehatan ini yang mana ini tuh digunakan untuk manfaat diri kita sendiri gitu. Silahkan. Iya, pesan kami kepada semua masyarakat di wilayah Pekalongan,
untuk memanfaatkan salah satu benefit atau keuntungan menjadi peserta JKN di saat kita sehat. Salah satunya melakukan screening kesehatan. Screening kesehatan ini sama sekali tidak ada biaya yang dikeluarkan gitu. Bahkan kita bisa mengetahui sebenarnya saya sakit atau tidak, saya berpeluang akan sakit atau tidak. Akan aja kita udah akan tahu itu kan. Tahu sebelum tahu gitu kan. Udah ada ilmunya itu. Jadi bukan ngarang ya, tapi datanglah ke dokter keluarga untuk melakukan screening riwayat kesehatan. Screening ini dilakukan setiap 1 tahun sekali, gitu kan. Jadi setiap tahun isilah screening itu seperti medical check up. Kita selalu menjawab pertanyaan yang mungkin tiap tahun depan pasti akan berubah lagi pertanyaannya. Dan itu bisa menggambarkan perjalanan penyakit kita atau riwayat kebiasaan kita sehat atau tidak setiap tahunnya. Dan akan menggambarkan apabila kita menjawab dengan benar, dengan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, kita bisa mengetahui dengan pasti kondisi tubuh kita ini sudah menderita penyakit atau akan menderita penyakit atau sama sekali mungkin tidak menderita penyakit. Itu saja sih pesan kami. Oke, jadi yang perlu kita garis bawahi adalah mudah dan gratis, Pak Eko ya. Oke Pak Eko ya, tentunya hari ini kita sudah ngobrol dan juga Pak Eko sudah berbagi insight untuk saya dan juga pemirsa yang ada di rumah, bahwasanya deteksi dini itu bukan sekedar jargon saja Pak ya, tapi sebuah langkah cerdas untuk menjaga kualitas hidup. Nah, sebelum saya tutup, Bapak ada kalimat penutup barangkali? Cukup? Cukup. Oke, terima kasih Pak Eko sebelumnya sudah hadir di Batik TV untuk berbagi informasi dan juga insight untuk saya dan juga pemirsa yang ada di rumah. Tentunya akhir kata saya Diah Kusuma pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.